Diduk. Ya. Baik. Nama lengkapnya Dwi Endah Kurniasi. Betul. Mbak Endah, silakan duduk. Boleh saya taruh sini Bang Oh, Andi? taruh sini ya. Titip ya. Titip, bukan milik ya. Iya. Oke. Mbak Endah, asal dari mana? Jogja. Jogja. Nggih. Kerja di? Saya dosen. Dosen. Nggih. Dosen apa? Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke. Ya. Ngajar itu ya? Ya. Ilmu ngajar. Kesehatan Masyarakat. Ya. Di perguruan tingginya? Di Universitas Respati Yogyakarta. Oke. Sudah berapa lama? Saya sejak 2015 mengajar di sana. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini kan penghargaan ini bukan penghargaan yang pertama, tapi Ya. beberapa kali sudah mendapatkan penghargaan juga ya. Betul Bang Andi. Yang diingat penghargaan apa aja? Kemarin dapat ASEAN Healthy Aging Prize for ASEAN Innovation tahun 2020. Lalu saya juga pernah mendapatkan MDG Award di tahun 2014. Lalu saya juga mendapatkan dari Hackathon, itu salah satu ide Festival Inovasi Nasional. Wah, dan seterusnya ya. Ya. Nah, apa yang Mbak Endah lakukan tentu Anda semua tidak sabar ingin tahu. Tapi sebelum itu ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Dwi Endah Kurniasi, seorang dosen yang mengajar program studi kesehatan masyarakat Universitas Respati Yogyakarta, menjalani hari-hari dengan memenuhi panggilan hidupnya di dunia kesehatan dan pendidikan. Alhamdulillah akhirnya selesai. Tidak hanya mengajar mahasiswa dari Gen Z, siapa sangka Endah di hari-harinya juga meluangkan waktunya untuk menjalankan sekolah lansia yang usia siswanya 2 kalinya umur Endah. Melalui Yayasan Indonesia Ramah Lansia dan program Sekolah Lansia, Endah menjalankan panggilannya untuk memberikan edukasi dan bantuan kesehatan bagi lansia di kota Yogyakarta. Iya, jadi waktu itu saya melihat tetangga saya yang sudah lansia, dia ditaruh di belakang oleh keluarganya dan dia tidak bisa apapun. Nah, disitulah hati saya itu seperti terketuk, apalagi di rumah saya juga ngopeni ya, merawat bapak ibu saya yang sudah lansia. Nah, sehingga di situ kan saya melihat meskipun sudah lansia gitu ya, dengan kondisi penurunan fungsi tubuh begitu, mereka itu juga butuh pengetahuan supaya mereka bisa adaptif terhadap proses penuaan. Para siswa di sekolah lansia diajarkan 7 dimensi materi utama, diantaranya dimensi spiritual, intelektual, sosial, vokasional, lingkungan, fisik, dan emosional. Implementasi dari ketujuh dimensi tersebut tidak lain untuk memberikan edukasi kesehatan bagi para lansia. Yang jelas gini Pak, saya dulu kan juga nggak pernah ya ikut lansia, ikut macam-macam. Tapi dengan saya merasakan dengan ikut program lansia ini, saya dengan bangga sekali saya bisa mengatasi dengan segala penyakit yang kecil-kecil istilahnya bisa kita atasi sendiri dan tidak usah kita ke rumah sakit atau itu loh. Jadi kita lebih enak diatasi sendiri. Di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kegiatan sekolah lansia mendukung terintegrasinya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengetahui dan sangat mendukung program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Endah ini, karena di situ juga mendukung program pemerintah khususnya untuk program lansia di Kota Yogyakarta. Dalam setiap kegiatan lansia selalu dilakukan screening kesehatan oleh puskesmas setempat. Endah pun merasakan fase-fase sulit merintis sekolah lansia. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang meragukan jerih payah Endah. Iya, saya akan terus memperjuangkan lansia, terus. Terima kasih.
Tunggu, adegan yang membuat saya tertarik dan sering berulang di sini adalah menjulurkan lidah. Itu apa itu? Supaya tidak pikun, Bang Andi. Oh, supaya tidak pikun. Iya, salah satunya. Oke, jadi salah satunya yang diajarkan itu ya, Iya. terapi-terapi supaya orang tidak demensia ya, Iya, tidak betul. pikun. Iya. Kembali ke sekolah lansia. Jadi ini sekolah apa sebenarnya? Iya, sekolah untuk menjadi lansia yang sukses. Lansia yang yang sukses. bahagia. Dan Bahagia. lansia yang hidupnya bermartabat. Oke, sukses pengertiannya apa sih ini ya? Sukses itu artinya semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin aktif, semakin tua semakin produktif, dan di akhir hayatnya dalam kondisi bermartabat. Baik, bermartabat ya. Iya. Kenapa harus ada kata bermartabat? Ya, karena banyak sekali lansia-lansia yang sudah mereka hidupnya makin tidak baik begitu ya, malah justru sudah pensiun, lalu pensiunnya berkurang, lalu oleh keluarganya mungkin ditaruh di belakang begitu. Nah, ini penting untuk bagaimana mereka supaya bisa tetap bermartabat dan bisa tangguh di usia senjanya. Mandiri juga ya, tidak Iya. menyusahkan orang ya. Betul. Apa saja misalnya yang diajarkan kalau secara kasat mata saya datang ke sana, apa aja pelajaran-pelajaran atau kegiatan yang dilakukan? Iya, yang jelas memang output pembelajaran ini adalah membuat lansia bahagia. Jadi pembelajarannya ya ringan begitu. Nanti diajarkan ada terapi tertawa, ada terapi tersenyum, lalu ada tong terapi tadi, terapi senam koran dan sebagainya. Baik, jadi muridnya ini rata-rata umurnya berapa? Yang jelas di atas 60 tahun rata-rata. Tapi ada juga yang pralansia yang mau ikut juga ada, karena mempersiapkan lansia sejak dini kan itu bagus juga. Bagus juga ya. Iya, iya. Ada kesadaran untuk mempersiapkan diri ya. Iya, betul. Agar mencapai tadi lansia yang bahagia, bermartabat, mandiri tadi ya. Betul. Nah, kalau kita kembali ke soal usia, yang paling tua yang pernah ada atau pernah bersekolah di sekolah lansia ini berapa usianya? Ada itu kami di Jawa Timur ada 114 tahun, di Yogyakarta itu 105 tahun, dan di Jawa Barat ada 122 tahun menjadi siswa sekolah lansia. Masih bisa sekolah? Masih. Oh, tunggu dulu, ini tadi Jawa Timur. Ya, ada tadi yang kita lihat di Jogja. Di Jogja, karena Jadi sudah, sebenarnya udah ada di mana ini sekolah lansia ini? sudah ada 13 provinsi yang mengembangkan sekolah lansia. Tunggu dulu, mengapa lansia-lansia itu tadi mau bersekolah? Iya, Apa yang disampaikan kepada mereka? Ya, awalnya memang mereka juga, lah kok udah tua kok sekolah gitu, nanti saya diajari matematika. Dulu Iya, waktu iya. SD saja nggak selesai gitu. Ada Tapi PR-nya nggak nih? Ada PR? Ada PR-nya. PR-nya tadi menjulurkan lidah di rumah. Kalau gurunya siapa yang mengajar? Ya, jadi kami ada dosen, lalu ada juga dari puskesmas, dari dinas sosial, dinas kesehatan, dari BKKBN, ya siapapun yang pemerhati lansia yang mereka ingin berbagi ilmu untuk lansia. Ini jadi relawan? Iya, relawan. Dengar-dengar Mbak Enda pernah belajar soal lansia ini sampai ke luar negeri ya? Iya. Kemana aja? Ya, saya dulu di Jepang, di Korea, dan ada beberapa negara di Eropa juga yang saya kunjungi untuk belajar tentang lansia. Nah, Mbak Enda, Anda sendiri lulusan apa ya? Pendidikan formalnya? Iya, saya kesehatan masyarakat, S1 dan S2-nya. Di bidang yang sama? Iya, Kesehatan promosi masyarakat? kesehatan, iya. Oke. Pada saat awal di mana Mbak Enda mendirikan sekolah lansia ini, bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat tentang sekolah lansia ini? Ya, jadi saya menyampaikan bahwa semua orang kalau usianya panjang itu pasti akan melewati fase lansia. Oke. Dan itu memang butuh dipersiapkan. Kalau jadi lansia kan ada penurunan fungsi tubuh. Dan sebetulnya yang penting adalah ilmu untuk adaptif terhadap proses penuaan. Itu yang penting begitu. Dan tetap bahagia apapun kondisinya di masa tua. Kalau dilihat dari usia kan pasti banyak yang tidak bisa datang sendiri ke sekolah ya. Siapa yang mengantarkan? Biasanya anaknya. Jadi lucunya itu dulu orang tuanya yang mengantarkan anaknya sekolah, sekarang anaknya mengantarkan orang tuanya sekolah. Iya. Tempatnya di mana itu ya? Itu biasanya kita pakai balai desa di kelurahan, ataupun di rumah-rumah warga, ataupun dimanapun begitu bisa dilaksanakan. Asal ada ruangan begitu Iya, ya, iya, ada betul. kursi, Iya. ada.
Nah, kemudian kan pasti ada biaya-biaya yang keluar. Dari mana itu dananya? Ya, awalnya saya pakai biaya sendiri. Ya, lalu setelah itu ya ke Pak Desa, ke Kepala Desa, di sana ada anggaran dana desa, lalu juga kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang mereka punya konsentrasi untuk lansia, begitu. Oke, jadi desa juga berperan di sini Iya, ya. Ada iya. dana desa yang disisihkan untuk sekolah lansia ini. Ya. Dengar-dengar Mbak Endah pernah belajar soal lansia ini sampai ke luar negeri ya? Iya. Kemana aja? Ya, saya dulu di Jepang, di Korea, dan ada beberapa negara di Eropa juga yang saya kunjungi untuk belajar tentang lansia. Kok bisa? Siapa yang membiayai atau ada tugas apa? Dulu kami memang di International Agency. Dulu saya bekerja di sana sehingga memang pada saat itu ada proyek tentang lansia. Nah, lalu waktu itu saya ini ingin belajar supaya nanti bisa diterapkan di Yogyakarta ataupun di Indonesia begitu. Kalau kurikulum ini yang diterapkan di sekolah-sekolah lansia ini kurikulum apa ya? Iya, itu kami juga dulu belajar tentang 7 Dimension of Wellness. Jadi ada 7 indikator lansia sukses begitu. Apa itu misalnya? Jadi seperti spiritual, Iya. lalu fisik, intelektual, sosial, lingkungan, vokasional begitu. Jadi itu 7 indikator itulah yang menjadi kurikulum dalam pembelajaran sekolah lansia. Kalau dari pengalaman ya, baik pengalaman untuk observasi, melihat ya, atau pengalaman dalam melaksanakan, apa yang menjadi kekurangan penanganan lansia di Indonesia yang mungkin harus diperbaiki atau menjadi perhatian kita semua? Iya, jadi memang hak-hak lansia sebetulnya terkait dengan kesejahteraan lansia. Di sana kan mulai dari hak kesehatan, lalu hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan jaminan sosial, begitu. Nah, itu barangkali yang perlu ditingkatkan lagi, termasuk juga kesadaran keluarga. Oke. Dulu kita dididik oleh orang tua kita, nah sekarang saatnya kita itu juga merawat orang tua yang sudah makin sepuh itu. Oke, kesadaran itu penting ya. Iya. Nah, berkaitan ya dengan semua aspek kesehatan di Indonesia, ini kan terus ya ada perbaikan-perbaikan, ada upaya untuk menyempurnakan sehingga semakin lama masyarakat kita semakin sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak. Nah, ini kan kalau kita kenal visi presiden ya berkaitan dengan transformasi sistem kesehatan. Nah, di sini Bu Dirjen, Bu Ariyanti bisa cerita nggak? Karena ada 6 pilar kalau nggak salah yang kita bicarakan tahun lalu ya. Nah, sampai hari ini tahapannya seperti apa? Tapi tolong jelaskan sedikit apa pengertian transformasi sistem kesehatan. Kementerian Kesehatan menyusun 6 pilar transformasi kesehatan. Transformasi pertama kalau kita lihat adalah transformasi di bidang layanan primer, yaitu di mana kita akan melakukan preventif dan promotif. Karena kita yakin bahwa untuk meningkatkan dengan kita lebih mengarahkan kepada preventif dan promotif, maka kita bisa mengurangi biaya pelayanan kesehatan lebih baik karena kita menghindari orang untuk jatuh sakit. Kedua adalah transformasi di bidang layanan rujukan. Kalau dulu layanan rujukan itu yang bagus itu hanya di daerah-daerah di kota-kota besar. Sehingga orang yang sakit jantung itu mesti dirujuk ke Jakarta, ke Bandung ya. Karena tidak adanya cath lab di daerah, tidak adanya dokter spesialis jantung. Padahal kalau kita sakit jantung ada golden periodnya. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian terjadilah kecacatan. Nah, untuk itu sekarang pemerintah sedang giat-giatnya menyelesaikan permasalahan pemenuhan alat-alat di seluruh provinsi dan juga rumah sakit. Dan ini tentunya didukung oleh SDM-nya. Kemudian kita juga melakukan transformasi ketahanan kesehatan. Ini kita lihat pada saat pandemi di mana kita nggak siap. Kita nggak punya masker, kita nggak punya APD gitu ya. Obat-obatan semua adanya di luar, padahal dari luar semua ditutup. Nah, untuk itulah kita sedang meningkatkan kemandirian di mana pabrik-pabrik dari luar kita minta untuk berproduksi di Indonesia. Begitu juga pembiayaan. Pembiayaan ini sebenarnya BPJS sudah berjalan baik. Nah, ini sudah direvisi sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi cakupan-cakupan yang bisa di-cover oleh BPJS. Saya mungkin lari ke 6 dulu terkait digitalisasi. Kita ingin mempunyai data satu sehat gitu ya, sehingga semua data masyarakat ini bisa kelihatan dengan baik, bisa terkontrol, jadi seperti peduli lindungi gitu ya. Nah, ini kita ingin seperti itu. Kelima adalah, saya balik kelima adalah transformasi kesehatan di bidang SDM karena masih ada isu besar di situ terkait jumlah, jenis dan juga kualitas.
Nah, untuk meningkatkan jumlah tadi saya sudah sampaikan bahwa kita membuka FK-FK bersama Dikti di daerah-daerah supaya lebih banyak tercover. Kemudian kita juga meningkatkan jumlah dokter spesialis dengan berbagai upaya skema university base, college base sehingga jumlah dokter spesialisnya lebih banyak lagi, terutama spesialis di 4 penyakit yang menyebabkan 4 kematian itu yang sangat sedikit itu. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Nah, transformasi kesehatan yang 6 pilar ini tentunya diharapkan kalau bergerak secara cepat, yang saat ini tentunya sudah bisa kelihatan cukup baik, ini nantinya bisa mencapai derajat upaya kita untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tidak hanya di perkotaan tetapi di seluruh Indonesia. Baik, menarik ya Bu Dirjen ya. Karena terakhir saya lihat Pak Menteri Kesehatan itu mengingatkan kita kalau saja ini kan harapan hidup masyarakat kita makin tinggi. Artinya 78 ya sekarang ya. Orang usia 78 itu masih hidup ya. Artinya kalau hidupnya nggak sehat jadi beban di APBN kita ya. Berbanding dengan Jepang ya, dibandingkan dengan Jepang, terus mana lagi Jerman kalau nggak salah. Pak Menteri selalu ingatkan. Singapura ya. Jangan sampai kemudian lansia-lansia ini justru menjadi beban pemerintah dalam konteks pembiayaan kesehatan tadi ya. Kalau semua lansia sehat, bahagia, itu akan memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia yang lebih baik ke depan ya. Nah, terakhir apa rencana ke depan yang ingin diwujudkan? Ya, jadi sekolah lansia ini akan terus berkembang di seluruh provinsi, di setiap kelompok-kelompok lansia, dan juga kami juga akan mengembangkan sekolah keluarga merawat lansia ataupun sekolah caregiver. Caregiver ya, ini keluarga-keluarga ya yang punya permasalahan dengan kesehatan di keluarganya, terutama lansia ya. Termasuk juga kami akan mengembangkan kampung ramah lansia. Kampung ramah, itu apa itu? Ya, salah satu kampung yang mereka itu sangat ramah, sistemnya sudah ada dengan indikator 8 indikator dari WHO. Nah, itu nantinya akan berkembang sehingga kampung itu sangat nyaman sekali untuk ditinggali lansia. Sehingga meskipun usia mereka panjang, mereka mandiri, sehat, diperhatikan oleh keluarga dan masyarakat juga nyaman. Begitu. Keren. Kita